Ketentraman dan ketertiban masyarakat bukan sekedar persoalan aturan. Di balik aktivitas masyarakat sehari-hari, ada beragam persoalan sosial yang terus berkembang. Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Karena itu, peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat penting dalam menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif. Persoalan inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam sosialisasi Rencana Peraturan Daerah atau Sosper yang digelar anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi Gerindra Haji Tahang Eskom MTI. Dari Kota Agung, upaya membangun ketentraman masyarakat dimulai dari kesadaran warga. Suasana kegiatan sosialisasi terlihat hidup. Sekitar 200 peserta hadir dalam asosiasi Rencana Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Kegiatan digelar di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Sosper ini merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan Haji Tahang sebagai anggota DPRD Tanggamus dari daerah pemilihan 1. Bagi masyarakat, pembahasan mengenai ketertiban dan ketentraman bukanlah hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sebab berbagai masalah sosial seringkali berawal dari lingkungan terdekat, mulai dari anak-anak yang kurang mendapat pengawasan, pergaulan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga aktivitas di dunia digital. Para peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan, mereka juga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, dan juga persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Sejumlah topik langsung muncul dalam sesi tanya-jawab. Kenakalan remaja, narkoba, BPJS Kesehatan, hingga penggunaan jalan dan jembatan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan masyarakat. Antusiasme warga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana aturan tersebut akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau nanya dengan Pak Kaditmas, itu dalam rehab BNN itu yang terkena narkoba itu positif ibu-ibu bapak pasti dikenanya. Itu ada administrasinya nggak gitu Pak? Apa gratis, apa gimana? Kan gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Kelurahan Pasar Madang. Sedikit pun saya ingin bertanya bagaimana jika desil kita sudah tinggi, terus kita mau minta turun desil, apakah itu bisa? Dan kalaupun bisa, bagaimana caranya? Itu aja Ibu, terima kasih. Saya ini Pak ada batuk, saya ini udah kena encok, saya ini pinggang saya udah mulai sakit-sakitan. Atau enggak, saya ini lagi hamil 7 bulan. BPJS-nya setiap bulan tolong dicek, diperiksa. Karena pemerintah daerah itu membayarkan BPJS yang digunakan, yang tidak digunakan tidak dibayar. Kalau memang mau menggunakan BPJS-nya dipakai, dicek hidup atau mati. Jangan yang melahirkan, begitu melahirkan masuk rumah sakit, BPJS-nya mau dipakai, mati, mau dihidupin lagi 14 hari. Masa saya nunggu 14 hari lagi di sini? Nggak mungkin. Nah, omongannya kan begitu. Itu salah satu perlindungan hukum buat kita juga. Jangan langsung nyalain pemerintah. Kalau mau dibalikin, sudahlah kita ini dikasih bantuan, suruh ngecek bantuannya aja nggak mau. Ya seperti itu. Yang kira-kira BPJS-nya masih aktif buat jaga-jaga, setiap bulan dicek, kan ada cara ngeceknya. Apakah BPJS kita nih masih aktif atau sudah mati? Tapi saya berharap semuanya di sini udah nggak pakai BPJS. Berarti kita sehat semua. Ya, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Rancangan peraturan daerah yang diasosiasikan memiliki cakupan yang cukup luas, bukan hanya mengatur tentang ketertiban umum, namun juga menyangkut ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Ketertiban menyangkut bagaimana aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa mengganggu orang lain.
Ketentraman berkaitan dengan rasa aman dan nyaman yang dirasakan masyarakat. Sedangkan perlindungan masyarakat menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman ketika terjadi gangguan atau permasalahan di lingkungan. Menurut Haji Tahang, sosialisasi menjadi bagian penting sebelum sebuah rancangan peraturan diterapkan. Masyarakat perlu mengetahui arah aturan, sekaligus memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, Ranperda tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi dapat dipahami dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu persoalan yang muncul dalam sosmed adalah kenakalan remaja. Fenomena ini menjadi perhatian karena remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terpengaruh lingkungan, pergaulan, penggunaan gawai, konten media sosial hingga lingkungan pertemanan dapat memengaruhi perilaku anak. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di sekolah. Keluarga memiliki peran besar dalam memastikan anak berada di lingkungan yang aman. Tahang mengingatkan, orang tua perlu mengetahui aktivitas anak-anak mereka, bukan dalam bentuk membatasi secara berlebihan, namun dengan pengawasan dan komunikasi yang baik. Pesan ini menunjukkan bahwa pencegahan gangguan ketentraman dapat dimulai dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga peduli, lingkungan akan lebih mudah melakukan pengawasan, dan ketika lingkungan peduli, potensi masalah sosial dapat ditekan sejak dini. Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan lingkungan sosial. Begitu pula dengan judi online, yang kini dapat diakses melalui perangkat digital. Akses yang mudah menjadikan pengawasan semakin penting. Tahang mengingatkan agar media sosial tidak digunakan untuk kegiatan yang merugikan. Menurutnya, dunia digital seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, bukan menjadi sarana untuk menyebarkan kebencian, mempromosikan judi online, atau memperluas penyalahgunaan narkoba. Disinilah pengawasan keluarga kembali menjadi penting. Orang tua perlu mengetahui bagaimana anak menggunakan gawai, dengan siapa mereka berinteraksi, dan konten apa yang mereka akses. Perkembangan teknologi membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Dewannya atau babinya. Kompor saya hilang, tolong dibantu dicariin. Cuma di kampung saya ada dewan, ada babi, kompor hilang aja nggak bisa ditemuin. Yang di sana dewannya, babi. Padahal dia naruh motornya aja sembrono gitu ya, kuncinya digantung di situ. Ya. Seperti itu bapak-bapak ibu. Jadi saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber masalah jika digunakan tanpa tanggung jawab. Penyebaran kebencian, informasi yang menyesatkan, perundungan, hingga aktivitas digital yang melanggar hukum dapat berdampak pada ketentraman masyarakat. Karena itu, literasi digital dan pengawasan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing informasi,
sebelum membagikan sebuah informasi. Masyarakat perlu memastikan kebenarannya, sebab suatu unggahan dapat memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan gangguan ketentraman di tengah masyarakat. Menjaga ketertiban masyarakat tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Aparatur dan pemerintah memiliki peran, namun masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, hingga komunitas. Setiap warga dapat berkontribusi. Misalnya, dengan menjaga lingkungan, melaporkan potensi gangguan, dan tidak membiarkan perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun melalui sosialisasi Ranperda. Masyarakat tidak hanya menjadi objek peraturan, mereka juga menjadi subjek yang memiliki peran dalam menjaga ketentraman. Sosialisasi peraturan daerah juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keamanan. Warga juga menyampaikan persoalan BPJS Kesehatan, pembangunan jalan, hingga jembatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman masyarakat memiliki kaitan erat dengan kualitas kehidupan warga, infrastruktur yang baik, akses pelayanan publik yang memadai, dan lingkungan yang aman, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Saya ini Pak ada batuk, saya ini udah kena encok, saya ini pinggang saya udah mulai sakit-sakitan. Atau Pak, saya ini lagi hamil 7 bulan. BPJS-nya setiap bulan tolong dicek, diperiksa. Karena pemerintah daerah itu membayarkan BPJS yang digunakan, yang tidak digunakan tidak dibayar. Kalau memang mau menggunakan BPJS, BPJS-nya dipakai, dicek hidup atau mati. Jangan yang melahirkan, begitu melahirkan masuk rumah sakit, BPJS-nya mau dipakai, mati, mau dihidupin lagi 14 hari. Masa saya nunggu 14 hari lagi ke sini? Kan nggak mungkin. Nah, omongannya kan begitu. Itu salah satu perlindungan hukum buat kita juga. Jangan langsung nyalain pemerintah. Kalau mau dibalikin, sudahlah kita ini dikasih bantuan, begitu suruh ngecek bantuannya aja nggak mau. Ya seperti itu. Yang kira-kira BPJS masih aktif buat jaga-jaga, setiap bulan dicek, kan ada cara diceknya. Apakah BPJS kita nih masih aktif atau sudah mati? Tapi saya berharap semuanya di sini udah nggak pakai BPJS. Berarti kita sehat semua. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu. Harapan tersebut menjadi catatan penting. Sosper bukan hanya menjadi momen untuk menjelaskan rancangan peraturan, namun juga menjadi ruang untuk mendengarkan persoalan masyarakat, dan dari sinilah aspirasi warga dapat dibawa menjadi bahan pembahasan di lembaga legislatif. Peraturan daerah pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang larangan dan sanksi, ada tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Namun, aturan tidak akan berjalan maksimal tanpa kesadaran. Karena itu, sosialisasi menjadi penting. Masyarakat perlu memahami mengapa sebuah aturan dibuat, apa manfaatnya, dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Harapannya, Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan sosial yang lebih teratur. Jika ketentraman adalah tanggung jawab bersama, maka keluarga menjadi garda terdepan. Orang tua dapat mulai dari hal sederhana, mengetahui dengan siapa anak bergaul, mengetahui kegiatan anak di luar rumah, mengawasi penggunaan gawai, dan membangun komunikasi yang terbuka. Langkah sederhana tersebut dapat menjadi benteng awal untuk mencegah berbagai masalah sosial. Sebab, ketika masalah sudah terjadi, penanganannya akan jauh lebih sulit. Pencegahan, edukasi, dan kepedulian menjadi kunci. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV, melaporkan.